Saya sudah 3 hari ini kena COVID. Ini COVID yang kedua, dan COVID ini sentimen dengan saya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara-saudara sekalian, khususnya saudara seiman. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, pesan Pendeta Saifuddin, ya, dia mengatakan bahwa kita harus menjadi suratan. Pesan ini khusus bagi seiman. Tapi kalau toh ada menyelipkan mungkin pengalaman-pengalaman dia, ya itu biasalah ya. Sama seperti channel-channel muslim yang membahas Pak Saifuddin ya, dari channel-channel mereka, lalu mereka memaki ya. Kalau saya tampilkan utuh dan saudara melihat apa yang disampaikan supaya kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh beliau, khususnya tentang kebenaran firman Tuhan, karena kita adalah saudara seiman ya saudara ya. Jadi khususnya saudara seiman ini adalah channel Kristen untuk membangun saudara-saudara seiman ya. Lihat pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau dan kita yang memfilter ya. Selamat menyaksikan dan Tuhan memberkati. Penting bagi seorang yang percaya agar orang lain melihat Anda adalah suratan Kristus terbuka, bisa dilihat oleh siapapun. Tentang saya jangan kamu khawatirkan. Tentang saya akan berbicara kebenaran dan keadilan. Kalian gak usah membela saya, Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan saya tidak perlu berbicara kepada jemaat gereja, karena jemaat gereja ini ada di seluruh Indonesia, seluruh dunia bisa nonton video saya. Renungan kali ini tak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun. 2 Korintus 3 ayat 3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Tetapi bagi orang di sekitarmu yang mengenal kamu, karena firman, kamu adalah the best. Orang-orang yang sudah subscribe dengan saya, dia akan mengenal cara berpikir saya dan tidak akan memotong-motong video saya. Dan mereka tidak akan mencuri video-video saya untuk kepentingan channel mereka. Saya akan tetap menjadi sorotan bagi semua channel-channel gombal gambul untuk menjadi bahan mereka. Saya sudah 3 hari ini kena COVID. Ini COVID yang kedua, dan COVID ini sentimen dengan saya. Saya bilang dalam nama Yesus, saya tidak akan mati karena COVID. Saya mati karena Yesus Kristus yang mengambil nyawa saya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dalam hal kesucian, hai anak-anak muda, wahai hamba-hamba Tuhan, wahai pelayan-pelayan gereja, kamu harus menunjukkan kesucian hidup, supaya kamu tidak bercacat celah ketika kamu dipanggil oleh Kristus. Saudara-saudara, jangan ada yang menganggapmu rendah, karena pengajaranmu itu penting. Emang saya kalau ngomong itu menyakitkan dan membawa kebenaran ini penuh dengan kesakitan-kesakitan. Bahkan bukan orang yang mendengar saja, saya sendiri sakit. Ditangkap sama JK, wakil presiden waktu itu. Dia bayar itu polisi, dia bayar itu jaksa dan hakim. Dan saya divonis 4 tahun. Di luar akal manusia, di luar dari kebiasaan undang-undang yang dibuat itu. Penista agama itu ya hanya 2 tahun lah. Tapi saya divonis 4 tahun oleh hakim gombal gambul itu. Ya. Kita adalah orang yang menarik di mata orang yang memahami kita. 1 Tesalonika 1 ayat 7, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan di Akhaya. Saifuddin Ibrahim telah menjadi teladan untuk para penonton YouTube. Mereka-mereka yang berani membela kebenaran dan keadilan.
dan juga mereka-mereka yang ditindas karena gerejanya diintimidasi, tanpa seorang polisi pun yang menolong dan membantu mereka, tanpa seorang jaksa pun yang tampil untuk membela mereka. Tidak ada hakim yang membela orang-orang Kristen yang ditindas di Indonesia. Saya berdoa, Jokowi, lihat dong Pak Jokowi, Pak Presiden harus mengambil langkah. Jangan diam saja. Karena ini adalah kejahatan yang diperintahkan kitab suci. Kebencian itu kitab suci yang menyuruhnya. Saudara-saudara, kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. 1 Samuel 26 ayat 24, dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Tuhan telah melepaskan saya dari kesusahan. Andainya ketika saya khutbah Maret 2022, hampir setahun yang lalu, kemudian saya ditetapkan tersangka ketika saya masih di Indonesia. Wah, berarti Tuhan tidak melepaskan saya dari kesusahan saya. Dan berada di negeri bebas merdeka di dalam berbicara ini, saya bersyukur luar biasa. Saudara-saudara, demikianlah saya melakukan semuanya ini. Bukan saja sebagai hamba Tuhan, tetapi saya miris melihat setiap tahun tidak pernah tidak orang-orang Kristen dihina dan diejek. Nggak boleh. Ini kan bukan gereja, jadi nggak sah ibadahnya. Ibadah di lapangan boleh, ibadah di jalan boleh, jengking di jalan boleh. Itu penghinaan itu. Toa gereja kamu itu 5 kali sehari teriak-teriak. Kami nggak ribut. Iman saya nggak goyah. Orang Kristen nggak akan goyah ketika mereka melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Apaan yang begitu, Pak Menteri? Saudara-saudara, kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Mereka iri dan dendam. Mazmur 44 ayat 16 sampai 18, sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku, dan aku malu menyelimuti mukaku karena kata-kata orang yang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjianmu dengan aku. Apa perjanjiannya kepada saya? Perjanjiannya adalah kamu pasti masuk surga. Itu yang dikatakan Yesus kepada saya, sehingga saya tidak mundur sedikit pun untuk menyampaikan kebenaran firman. Jadi nggak usah berbicara kepada banyak orang itu. Karena orang yang tahu saya, pasti mengenal saya sejak awal saya terima Yesus, 4 Maret 2006. Kita adalah orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri pada kita. Yakobus 3 ayat 16 sampai 17, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jangan memihak dan jangan munafik. Sekali membela gereja, sekali menindas. Yang penting ono anune. Saudara-saudara, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Saya nggak pernah pura-pura baik. Emang saya purba? Saya bukan purba. Ingat, jangan gelisah karena timbulnya gagasan-gagasan yang bukan mengenai apa yang ada dalam hatimu. Nggak usah gelisah, nggak usah takut. Teguhkanlah pada yang kamu putuskan sendiri dan arahkan perhatianmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah berulang kali. Saya mau jadi gembel di Amerika ini dengan cara saya sendiri. Saya mau melihat pertolongan Tuhan. Ya. Ketika mereka mengusir saya, ya saya pergi. Dan kalau saya sudah keempat kalinya diusir dari tempat ini, saya pergi. Tapi saya nggak akan kembali ke Indonesia sampai status-status kehidupan saya bisa diperhatikan oleh negara ini.
Terima kasih.